warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali buat anak ibu yang ada di kelas 8, khususnya kelas 85. Anak ibu, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita hari ini, supaya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan membacakan Al-Fatihah dan doa belajar. Siap-siap anak ibu? Kita mulai. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan ya arhamar rahimin. Oke, mana anak ibu? Sudah bisa kita mulai materi pembelajaran kita. Anak ibu, pada pembelajaran yang lalu sudah pernah kita membahas tentang masalah teks eksplanasi, baik dari segi definisi atau batasan pengertian maupun dari segi fungsi dan sebagainya. Nah, kali ini yang akan kita bahas merupakan kelanjutan kita dari pelajaran yang lalu tentang teks eksplanasi, khusus mengenai masalah menyajikan teks eksplanasi. Anak ibu, untuk menyajikan sebuah teks eksplanasi itu biasanya menggunakan pola-pola tertentu atau pola-pola tersendiri, sehingga pembuatan atau penyajian teks eksplanasi itu dapat tercipta dengan baik. Nah, sekarang teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, antara lain dengan menggunakan pola kronologis dan pola sebab akibat. Namun, kedua pola itu dapat juga divariasikan sehingga saling melengkapi. Nah, kemudian di dalam sebuah penyajian teks eksplanasi itu biasanya bisa pula diselingi oleh pola-pola lain. Seperti apa itu? Misalnya ada pola definisi, pola ilustrasi, atau pola lainnya. Nah, pola apa itu pola lainnya? Misalnya pola umum ke khusus, atau apa istilahnya disebut dengan pola induktif atau pola deduktif. Jadi kalau dari yang umum ke khusus namanya disebut dengan pola deduktif. Nah, jadi intinya gini nak. Untuk menyajikan sebuah teks eksplanasi itu biasanya menggunakan pola, yaitu ada yang berupa pola sebab akibat atau kausalitas kata lainnya, dan yang kedua adalah pola kronologis. Namun kedua pola itu dapat divariasikan sehingga bisa diselingi dengan pola-pola lain seperti apa itu? Ada pola definisi, pola ilustrasi, atau pola umum ke khusus yang istilah kerennya disebut dengan pola deduktif. Namun intinya, nah ibu, untuk menyajikan sebuah teks eksplanasi harus sesuai dengan struktur yang membangun teks tersebut. Kita pada pelajaran lalu sudah pernah membahas tentang masalah struktur dari teks eksplanasi. Jadi kalau menyajikan teks eksplanasi itu harus sesuai dengan struktur dan menggunakan pola yang tepat. Oke, karena ibu kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, selain kita untuk menyajikan pola teks eksplanasi itu menggunakan pola tertentu, pola sebab akibat atau kausalitas maupun pola kronologis,
Juga di dalam penyajian teks eksplanasi itu menggunakan langkah-langkah menulis supaya apa? Supaya lebih mudah dipahami. Jadi ada jenjang atau tahap-tahap yang harus dilakukan agar kita dapat membuat atau menyajikan sebuah teks eksplanasi. Nah, kamu simak langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, langkah dari menulis sebuah teks eksplanasi yaitu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu. Berarti yang namanya teks eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya, baik yaitu peristiwa atau fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi intinya katanya di dalam teks eksplanasi itu biasanya katanya teks eksplanasi itu dari segi isi bersifat menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Itu dari segi isinya. Nah, kemudian teks eksplanasi umumnya berpola kronologis ataupun kausalitas. Maka secara umum teks eksplanasi itu dimulai dengan apa saja strukturnya? Nah, identifikasi fenomena. Kemudian bagian yang kedua namanya disebut rangkaian peristiwa, dan bagian yang ketiga diakhiri dengan ulasan atau penyimpulan. Nah, jadi di sini menulis teks eksplanasi tentunya menggunakan langkah-langkah penyusunan yang benar. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya isi dari sebuah teks eksplanasi itu yang pertama, ya. Nah, jadi katanya teks eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena, baik itu berupa fenomena alam maupun fenomena sosial, sejelas-jelasnya atau dengan sejelas-jelasnya. Oke, nah Ibu kita lanjut. Nah, jadi yang termasuk ke dalam langkah-langkahnya tadi, selain kita sudah tahu isinya, katanya yang pertama kita menentukan topik. Ini tadi langkah-langkah ya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama kita harus menentukan topik atau tema, masalah apa yang akan kita sampaikan atau kita informasikan. Nah, peristiwa apa yang terjadi yang kita sampaikan. Nah, kemudian kalau menentukan topik atau sesuatu kejadian, haruslah topik yang memang benar-benar kita kuasai. Maksudnya jangan topik yang kita masih sanksi, belum tahu jelas, belum tahu pasti apa kebenarannya, kita sudah buat. Jadi kita harus menguasai materi itu atau menguasai topik itu tentang masalah apa. Nah, selain itu, topik yang kita angkat itu harus aktual. Dalam artian aktual apa? Nah, maksudnya peristiwa-peristiwa yang atau kejadian-kejadian yang diinformasikan di dalam teks eksplanasi itu harus kejadian atau peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik atau masyarakat. Itu maksudnya aktual. Nah, kemudian yang kedua, langkah menulis teks eksplanasi katanya yaitu menyusun kerangka dengan mengembangkan topik utama dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik dan disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Maksudnya gini ya, intinya bahwa di dalam menyusun sebuah teks eksplanasi itu, setelah kita menentukan topik atau masalah yang akan kita informasikan, maka yang kedua kita harus menyusun kerangka atau garis-garis besar dari sebuah karya tulis. Bahasa kerennya namanya disebut dengan outline. Ya. Disebut dengan apa kerangka itu? Kerangka teks itu disebut dengan istilah outline, bukan online ya, nah. Ya. Berarti harus kita susun. Mengapa? Karena memang yang namanya kerangka teks itu punya fungsi yang ganda bagi si penulis untuk memudahkan penulis lebih teratur, untuk menghindari pengulangan yang lebih dari sekali, 2 kali dan seterusnya. Nah, jadi katanya langkah kedua itu adalah untuk membuat kerangka karya tulis atau bahasanya disebut tadi dengan outline. Ya. Cuma yang perlu kita ingat di sini bahwa di dalam menyusun teks eksplanasi itu harus membuat pola, harus sesuai dengan pola tadi.
menjelaskan. Ada berapa polanya? Ada pola kronologis dan ada pola kausalitas. Mengapa dan bagaimana? Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga dalam menulis teks eksplanasi tadi sudah kita buat kerangkanya, maka katanya mengumpulkan bahan. Apa itu bahannya? Yaitu berupa fakta, karena katanya tadi harus bersifat faktual, ya, dan aktual. Berarti harus mengumpulkan fakta. Kata lainnya bukti. Jadi harus mengumpulkan bukti. Apa pendapat para ahli yang terkait dengan kejadian yang ditulis, peristiwa yang ditulis. Jadi di situ harus ada data-data yang akurat, harus ada data-data yang konkret, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu maksudnya. Nah, selanjutnya langkah yang keempat dalam menulis teks eksplanasi yaitu mengembangkan kerangka. Jadi sudah kita buat kerangkanya, sudah kita kumpulkan bahan-bahan, fakta, bukti dan sebagainya dari berbagai sumber, maka mengembangkan kerangka harus disusun menjadi teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi lengkap dan utuh, yaitu dengan memperhatikan strukturnya tadi. Apa aja strukturnya? Tadi ada 3 bagian. Nah, berarti di situ harus sesuai dengan struktur kerangkanya. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sesuai dengan kemampuan penulisnya. Nah, kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Oke, nah itu. Berarti di situ langkahnya sudah ada berapa? 4. Oke, kita lanjut sekarang. Yang terakhir. Nah, kemudian kalau di dalam menulis teks eksplanasi tadi selain kita harus menentukan topik atau tema, kemudian membuat kerangka, karya tulis, berikutnya yang ketiga mengumpulkan bahan berupa data dan fakta, bukti-bukti yang akurat, yang autentik, yang dapat dibuktikan kebenarannya. Juga kita harus bisa mengembangkan kerangka karangan itu menjadi teks eksplanasi yang utuh, yaitu dengan menambah kalimat-kalimat penjelas yang lebih rinci, yang lebih spesifik dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian setelah selesai teks eksplanasi, sebelum dipublikasikan kepada pembaca, agar masyarakat pembaca itu tidak mengkonsumsi informasi yang salah, maka di sini yang namanya teks eksplanasi sebelum dipublikasikan ke masyarakat harus disunting terlebih dahulu, harus diperiksa terlebih dahulu. Diperiksa dari segi apa? Dari segi kebahasaannya terutama. Bahasaannya bagaimana, Bu? Kebahasaan teks eksplanasi itu, karena teks eksplanasi berisi proses pengetahuan dan sebagainya, berarti harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan yang berlaku di dalam bahasa Indonesia atau EBI, ejaan bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa non baku, harus menggunakan bahasa baku. Oke, nah itu demikian penjelasan gua hari ini, terutama dalam langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Saya harapan itu kamu bisa memahami, lebih membanggakan lagi anak buat ibu apabila anak ibu bisa menulis teks eksplanasi dari peristiwa yang pernah kamu alami atau kamu lihat, kamu saksikan. Demikian penjelasan dari ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.